Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ropiana, NIM 878235183. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum IPA yang berjudul sifat cahaya atau pemantulan cahaya, di mana percobaannya itu pemantulan cahaya pada cermin datar. Adapun alat dan bahan yang perlu saya persiapkan, yang pertama cermin datar, cermin cembung atau cermin cekung, senter, sisir, kertas HPS, dan terakhir korek api. Langkah kerja: sinar datang dan sinar pantul pada permukaan cermin datar menghasilkan sudut datar. Sinar datang dan sinar pantul pada permukaan cermin datar dan menghasilkan sudut datar dan sudut pantul memiliki jarak yang sama bayangannya. Yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin datar memiliki ukuran yang sama besar dengan bendanya. Adapun besar sudut dan sudut datang dan sudut pantulnya, misal 30 derajat sudut datang sama dengan sudut pantulnya 30 derajat. 45 derajat sudut datang, sudut pantulnya 45 derajat. 55 derajat sudut datang, sudut pantulnya 55 derajat. Dan 60 derajat sudut datangnya 60 sama dengan sudut pantulnya 60 derajat. Dan terakhir 75 derajat sudut datang sama dengan sudut pantulnya yaitu 75 derajat. Nah, adapun sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yang pertama sama atau maya atau tidak nyata, kedua sama besar, ketiga sama tegak, dan keempat jarak benda ke cermin atau jarak bayangan ke cermin sama. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung ini adalah cermin yang memiliki pemantulan cahaya berbentuk cembung, lazim dipergunakan pada kaca spion kendaraan, atau cermin cembung juga bisa dipasang pada tikungan jalan agar pengguna jalan dapat melihat keadaan di tikungan di depannya. Nah, adapun sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, yang pertama maya atau tidak nyata, yang ketiga sama tegak dan diperkecil. Yang terakhir, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan cahaya berupa cekungan biasa yang digunakan sebagai benda yang memantulkan cahaya pada cermin cekung, misalnya senter, lampu sepeda, lampu mobil, dan alat kerja dokter. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung: benda di ruang 1 maya tegak diperbesar, benda di ruangan 1 nyata terbalik diperbesar, benda di ruangan 3 nyata terbalik sama besar, benda di M nyata terbalik diperkecil. Benda di F tidak terjadi bayangan karena gambar jalannya berkas pada cermin cekung, yaitu yang seperti ini contohnya. Jarak benda per cm, jarak bayangan per cm, misalnya 5,5 cm, jarak bayangannya 5 cm. Jarak benda 5 cm, jarak bayangannya 5 cm. Nah, jarak benda 4 cm, jarak bayangannya 5,5 cm. Dan terakhir, jarak benda 1,5 cm, jarak bayangannya 3 cm. Nah,
Sifat bayang yang berbentuk lensa cekung atau maya tegak diperkecil. M 0 sama dengan 0,4 kali dan terletak di antara 0 dan f1. Sifat bayangan yang berbentuk lensa cekung maya tegak diperkecil atau M sama dengan 0,4 kali dan terletak di antara O dan F1. Nah, kesimpulannya, difraksi adalah penyebaran gelombang, contohnya cahaya. Karena adanya halangan, semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Dispersi adalah peristiwa pengurangan cahaya polikromik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik. Mejiku hibiniu. Pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan, hal membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dan harmonisasi sebagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 390 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Cahaya adalah paket partikel yang disebut dengan foton. Sampai di sini praktikum IPA ya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.